Sempat tertinggal, Inter mampu lakukan comeback dan menangkan laga dengan skor 2-3. Lalu apa penyebab mandeknya Inter di awal laga? Dan bagaimana cara mereka membalikan keadaan? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Hasil minor di dua laga sebelumnya membuat Gasperini meninggalkan formasi 3 back. Meskipun begitu, ruhnya tetap ada baik dalam build up dan bertahan. Saat build up, Ederson yang berposisi sebagai gelandang bermain lebih dalam sejajar dengan 2 back tengah, sehingga formasi 3 back tengah terbentuk. Sementara 2 fullback tetap melebar seolah-olah mereka bermain dengan wingback. Hadapi situasi ini, Inzaghi memainkan Inter tidak terlalu agresif. Itu terlihat dari 2 wingback yang jarang melakukan pressing saat build up dilakukan lawan. Dumfries dan Di Marco segera ke belakang membentuk formasi 5 back. Tidak hanya saat build up, saat bertahan pun Ederson bermain seperti back karena rutin sejajar dengan 2 back tengah. Contohnya pada cuplikan ini, ia sejajar dengan back dan berhasil memotong umpan Barella. Sekilas formasi 5 back Atlanta pun tampak dari perubahan posisi Ederson ini. Lebih jelasnya pada gambar ini, 5 back Atlanta tampak jelas saat mereka diserang Inter. Ederson sejajar dengan 2 back tengah. Fakta ini mengungkapkan terjadi perang 5 back antara Atlanta dan Inter. Untuk serangan sendiri, Atlanta membebankan serangan dari sisi kiri. 47% serangan dilakukan dari sisi tersebut. Itu terjadi karena Lookman bermain lebih ofensif dibandingkan Koopmeiners. Maka Lookman lebih banyak tersedia di depan. Rata-rata posisi berikut bisa menunjukkan hal tersebut. Lookman selalu ada di depan, sementara Koopmeiners bermain lebih dalam ke tengah. Bahkan penalti yang didapat Atlanta adalah buah kerja Lookman di kiri yang memberikan umpan pada Zapata. Memang De Vrij patut disalahkan dalam penalti ini, sebab dalam kondisi yang tidak berbahaya ia melakukan tackle yang sembrono. Hadapi pressing tinggi Atlanta, Inter susah mengembangkan permainan di babak pertama. Sebab solusi umpan jauh yang dilakukan tak efektif karena banyak yang direbut kembali lawan. Maka di 30 menit awal Inter hanya mampu lakukan 1 tembakan sementara Atlanta 6 tembakan. Baru setelah tertinggal 1 gol Inter bisa mengembangkan permainan karena Atlanta sendiri mengendorkan tekanan. Dalam build up Inter, Lautaro banyak bermain lebih dalam untuk menerima bola, sementara Dzeko ada di depan. Kemudian bola akan dilebarkan ke sisi lapangan memaksimalkan wingback yang maju. Nah, setelah menit 30 ini, Inter bangkit dan mampu menyamai total tembakan Atlanta menjadi 7 lawan 7 di akhir babak pertama. Di babak kedua, Inter mengawali dengan cara bermain yang sama tapi lebih agresif. Lautaro tetap bermain lebih dalam dan wingback maju untuk mengeksploitasi sisi lapangan. Permainan melebar ini membuat Inter lakukan banyak crossing. Tercatat mereka lakukan 26 kali crossing di laga ini. 1 dari crossingnya bahkan berhasil menjadi gol. Crossing Calhanoglu dari kiri mampu ditanduk Lautaro yang kemudian dikonversi gol oleh Dzeko. Hanya saja agresivitas 2 wingback Inter di laga ini kurang terasa. Keduanya kurang ofensif. Padahal normalnya saat serangan dilakukan 2 wingback sudah ada di depan seperti di laga lawan Lazio. Di laga ini hal tersebut tidak terjadi. Saat Di Marco ada di sisi kiri depan, Dumfries tidak terlihat di sisi kanan depan. Hal sebaliknya pun terjadi. Meski tidak seganas biasanya, pola permainan melebar dengan wingback yang maju tetap menjadi tuah bagi Inter. Seperti di gol kedua, saat serangan kilat dilakukan, Di Marco langsung ada di depan dan memberikan umpan ke kotak penalti. Meskipun tabel klasmen menunjukkan penurunan, bicara efektivitas sepak pojok, Inter tetap menjadi salah satu yang terbaik di musim ini. Mereka hanya kalah dari Napoli yang sudah mencetak 9 gol, sementara Inter 5 gol. Selanjutnya, pemilihan Onana menjadi kiper utama tim cukup tepat, mengingat performanya yang lebih stabil dibandingkan Handanovic. Di laga ini pun ia mampu torehkan 5 penyelamatan yang membantu Inter menang.